PT Semen Indonesia Tbk atau yang lebih dikenal dengan SIG merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang produksi semen serta bahan bangunan. SIG berdiri sejak tahun 1957 dan menjadi pionir industri semen di Indonesia. Sebagai market leader, SIG menguasai sekitar 48% pangsa pasar semen nasional pada tahun 2024. Kapasitas produksinya mencapai lebih dari 50 juta ton per tahunnya. Jika dilihat dari sisi keuangan, SIG termasuk salah satu perusahaan BUMN yang memiliki fundamental kuat dan struktur keuangan yang konservatif. Namun, dalam 2 tahun terakhir, perusahaan menghadapi tantangan seperti penurunan permintaan, kenaikan biaya, dan kelebihan kapasitas. Hal ini membuat analisis terhadap kondisi keuangannya menjadi sangat relevan untuk menilai ketahanan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, dilakukan analisis rasio keuangan, khususnya rasio likuiditas dan solvabilitas, untuk menilai seberapa kuat SIG dalam mempertahankan stabilitas keuangan dan daya tahan operasionalnya di tengah dinamika industri. Rasio yang akan digunakan yang pertama ada rasio likuiditas, menggunakan current ratio atau rasio lancar untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Yang kedua ada rasio solvabilitas menggunakan perhitungan DAR dan juga DER. DAR sendiri merupakan debt to asset ratio, menunjukkan proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin kecil nilainya, semakin kuat struktur keuangan dan semakin rendah risiko gagal bayar. DER sendiri merupakan debt to equity ratio yang menggambarkan perbandingan antara total utang dan ekuitas yang menilai sejauh mana perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternalnya. Yang pertama, untuk rasio likuiditasnya menggunakan current ratio pada tahun 2023, SIG berada di angka 122,79%. Lalu mengalami sedikit kenaikan di tahun 2024 menjadi 125,24%. Rasio likuiditas PT Semen Indonesia masih berada pada tingkat yang sehat, dengan rasio di atas 1. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan masih cukup untuk menutup seluruh kewajiban jangka pendeknya. Kenaikan kecil rasio ini di tahun 2024 mencerminkan kondisi likuiditas yang stabil dan sedikit membaik. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh strategi deleveraging yang dilakukan perusahaan, termasuk penurunan kewajiban jangka pendek seperti pinjaman bank dan utang usaha. Dengan turunnya liabilitas lancar dan aset lancar yang relatif stabil, SIG mampu menjaga posisi kas yang aman untuk mendukung kegiatan operasionalnya di tengah perlambatan permintaan semen akibat ketidakpastian ekonomi dan transisi pemerintah pasca pemilu tahun 2024. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi rasio solvabilitas, terjadi penurunan signifikan pada debt to asset ratio dari 19,33% pada tahun 2023 menjadi 14,11% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan upaya SIG dalam memperkuat struktur keuangan melalui pengurangan utang berbunga dan peningkatan ekuitas dari laba ditahan. Strategi ini menunjukkan manajemen yang berhati-hati menghadapi kondisi ekonomi global yang fluktuatif dan tekanan biaya energi. SIG juga tidak menambah pinjaman baru karena fokus pada efisiensi dan optimalisasi aset yang ada, sehingga perusahaan dapat tetap stabil di tengah persaingan ketat industri semen nasional yang diwarnai oleh kelebihan kapasitas produksi dan tekanan harga jual. Selanjutnya, jika dilihat dari DER atau Debt to Equity Ratio, rasio tersebut mengalami penurunan dari 36,56% di tahun 2023 menjadi 24,82% di tahun 2024. Penurunan ini memperlihatkan bahwa struktur permodalan SIG semakin sehat, dengan beban bunga yang lebih rendah dan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal yang semakin kecil.
Kondisi ini menjadi keuntungan strategis di tengah kompetisi pasar yang makin intens antara SIG dan juga produsen besar lainnya, seperti Indosemen dan sebagainya. Karena SIG memiliki fleksibilitas finansial yang lebih tinggi untuk menahan fluktuasi harga tanpa tekanan besar dari biaya utang. Dengan struktur modal yang kuat dan risiko keuangan yang rendah, SIG berada dalam posisi yang lebih siap menghadapi tantangan ekonomi domestik, dinamika politik pasca pemilu, dan perubahan arah kebijakan infrastruktur nasional dibandingkan dengan produsen lainnya. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa PT Semen Indonesia berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan stabil. Saran bagi perusahaan, SIG perlu menjaga tren positif ini dengan tetap fokus pada efisiensi operasional, digitalisasi distribusi, dan pengendalian biaya energi agar likuiditas tetap stabil. Bagi investor, hasil analisis menunjukkan bahwa SIG merupakan emiten defensif dengan risiko rendah sehingga layak dipertahankan atau dijadikan pilihan investasi jangka panjang. Dengan demikian, SIG berhasil menunjukkan kinerja yang tangguh, tidak hanya dalam menjaga keseimbangan keuangan, tetapi juga dalam mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar yang siap menghadapi dinamika ekonomi dan industri ke depannya.